Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan Yesus. Kurang semangat, katakan sekali lagi shalom. Apa kabar saudara hari ini? Semuanya bersuka cita, tetap semangat, diberkati Tuhan. Katakan amin. Kita siap memasuki bulan yang ke-11 saudara. Di tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita percaya berkat Tuhan selalu baru saudara. Katakan amin. Tuhan sudah sertai kita semua saudara. Sepanjang 10 bulan ini saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya bulan ini, bulan besok dan bulan ke depan, berkat-berkat Tuhan terus nyata saudara. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Suami, istri, anak-anak, kita memuji Tuhan bersama-sama saudaraku. Haleluya. Tanggalkan segala bebanmu saudara. Datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan dengan segenap hati kita saudara. Haleluya. Hey. Amin. Dia Allah yang bertahta di atas pujian penyembahan umatnya saudaraku. Angkat suaramu saudara. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita saudara. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Semua tangan di atas katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Katakan haleluya. Ayo sama-sama katakan saudaraku. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Yo semua tangan di atas saudara katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Yo. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Great is our God. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan saat ini menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Semua tangan di atas katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat
Tuhan kita saudaraku. Katakan great is our God. Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom para messenger Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita bacakan ada 5 definisi daripada Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang pernah terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dari setiap rumah tangga anak-anakmu Tuhan Yesus, pagi hari ini, siang hari ini, sore bahkan malam hari ini Tuhan, di hari Minggu yang pertama di bulan yang ke-11 tahun 2020, kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami ingin menyanyikan kebesaran-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yes Lord. Amin Tuhan. Nyanyikan Hosiana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biar setiap pujian kami Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, menyukakan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Yuk sama-sama katakan saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosiana, katakan Hosiana. Hosiana. Yuk semua tangan di atas katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja,
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di bumi dan di surga hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima segala pujian. Biar seluruh bumi agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biar segala yang bernapas memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Mari semua tangan di atas saudaraku, nyanyikan Hosiana bagimu ya Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, Hosiana, 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 Hosiana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Umat cuma Tuhan saja saudara katakan kepada Tuhan, layak dipuji, layak. Amin Tuhan Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan kepadamu Tuhan saat ini. Engkau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Oh Jesus Christ. Woo. One more time let me say, layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata. Raja. Haleluya. Amin Tuhan. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari bersama-sama sembah dalam roh saudaraku. Angkat suaramu saudara, dimanapun engkau berada saat ini. Oh mari bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh we praise you Lord, we worship you Lord. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Ajaib dan perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang mempunyai segalanya Tuhan Yesus. Kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran hanya layak bagimu Tuhan. Oh syakaya dari setiap rumah tangga, anak-anakmu, umat jemaatmu, hamba-hambamu Tuhan. Oh kami semua yang merasakan hadirat-Mu Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami percaya Engkau berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru. Engkau bawa kami terus Tuhan. Oh terbang bersamamu bagai Raja Wali, mengatasi segala badai dalam hidup ini Tuhan. Sebab tangan kasih-Mu yang terus menopang kami. Haleluya. Angkat suaramu lebih lagi saudara, sembah Tuhan saudaraku. Serahkan
seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Oh, dialah satu-satunya penolong. Dia yang dapat kita andalkan, saudaraku. Mari sama-sama katakan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah gunung batu kami, keselamatan kami, kota benteng kami Tuhan, kubu pertahanan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Mari terus nikmati Dia, saudara. Nikmati hadirat Tuhan. Rasakan jamahannya. Rasakan jamahannya. Kau yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepada Tuhan saat ini, saudara. Bawa setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Sujudlah di altarnya. Oh, rasakan jamahannya. Rasakan kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemenangan. Haleluya. Oh, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. Oh, syakaya na 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 la ba ra la ba ya ra la ba ya ra la ba ya ra la ba. Haleluya. Oh, yuk semua tangan di atas, saudara, katakan pada Tuhan. Oh, Shana. Oh, Shana. Hosiana. Oh, Shana. Nyanyikan Hosiana. Oh, Shana. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata. Rasakan kasih Tuhan, saudara, katakan. Oh, woo! Yes, Lord. Engkau yang layak, Tuhan, layak. Kau layak bertahta, Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Namamu besar, Tuhan, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, saudaraku. Katakan haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Raja segala raja. Kuatkan setiap lutut yang goyah, hiburkan setiap hati yang susah, sembuhkan setiap yang sakit, berkati yang berkekurangan, berikan pengharapan bagi mereka yang hilang pengharapan. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita.
1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu.
Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini karena kebaikan Tuhan bagi kita sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan kita nafas hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Memasuki bulan November, di bulan yang ke-11 di tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita bersyukur bahwa pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kita semua bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi mungkin ada dari sebagian dari kita yang mengatakan, oh ya, gua sampai saat ini ada itu kan karena gua sendirilah jaga kesehatan. Apapun itu yang mungkin Bapak Ibu rasakan hari ini. Tapi saya tetap mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia baik, sungguh baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, bahwa setiap hari dalam perjalanan hidup kita, ternyata kita mengalami perubahan Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Katakan kiri kananmu, kita mengalami perubahan setiap hari. Ada beberapa dari kita, imannya mungkin semakin kuat. Tetapi ada juga dari beberapa kita, imannya mungkin semakin tergerus karena masalah demi masalah yang kita alami hari-hari ini, di masa pandemi ini. Sebab itu pada hari ini, di minggu pertama di bulan November ini, saya mau mengajak kita supaya kita mengalami pembaharuan setiap hari dalam kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Kolose 3 ayat 9 dan 10 berkata, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Jemaat di Kolose adalah salah satu dari beberapa jemaat yang mendapat kehormatan untuk dikirimi surat oleh Rasul Paulus, walaupun kota Kolose adalah kota yang kecil dan tidak begitu penting dalam era itu. Namun di tengah kesibukannya, Rasul Paulus meluangkan waktu untuk menulis surat bagi jemaat di Kolose. Jika kita membaca kitab Kolose ini, maka kita akan menemukan bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil. Namun ternyata ada masalah pengajaran dalam jemaat Kolose yang kemudian berpengaruh kepada perilaku hidup mereka sehari-hari. Nah demikian juga dengan kita. Kita mungkin mengatakan kita sudah mengenal Allah, tetapi oleh karena masalah beban hidup, terkadang membuat kita berubah dalam kehidupan kita. Seperti saya tadi awal katakan, iman kita ada yang lebih bertumbuh, tapi iman kita juga ada yang mungkin lebih tergerus akhirnya. Kolose 1 ayat 3-6. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kamu berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya.
Jemaat di Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru. Tentunya seperti Bapak Ibu dan sahabat muda juga yang hari ini kita beribadah online. Kita semua sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi dikatakan di dalam pada jemaat Kolose, tetapi mereka masih dipengaruhi oleh kebiasaan hidup yang lama. Mungkin ada juga di antara kita masih dipengaruhi oleh kehidupan lama kita. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus harus hidup dalam realitas yang baru. Demikian juga kita. Mungkin kita belum menyadari sebagai orang percaya yang harus diperbaharui hari demi hari. Harus memiliki hidup yang baru dalam kehidupan kita. Karena Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika seorang percaya kepada Yesus, maka orang tersebut mengalami sebuah transformasi. Transformasi ini bukan hanya sebuah ide atau pengharapan dalam hidup, tetapi kenyataan. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan katakan seperti itu. Orang percaya bukan diharapkan menjadi ciptaan yang baru. Sama Bapak Ibu sahabat muda dengan saya. Kita bukan diharapkan menjadi ciptaan yang baru. Tetapi sebenarnya sungguh-sungguh harus menjadi ciptaan yang baru. Kita harus mengalaminya. Bahkan Paulus menegaskan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan sebagaimana kita melihat pesan gembala kepada kita di bulan Oktober yang lalu. Bagaimana kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan ini relevan bagi kita. Supaya kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kepada jemaat di Kolose, Paulus juga menegaskan kebenaran yang sama. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Jadi ada realitas baru yang sudah terjadi kepada semua orang percaya. Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian, ada realitas baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun seperti yang dialami oleh jemaat di Kolose, banyak orang percaya tidak menyadari realitas ini. Akibatnya, walaupun mereka sudah menjadi orang percaya, tetapi dalam kehidupan selanjutnya masih hidup dengan cara yang lama. Tolong bilang kiri kanan depan belakangmu, mari kita hidup dengan cara yang baru, bukan hidup yang lama. Katakan haleluya. Amin. Hal ini terjadi karena pengetahuan kita kurang lengkap tentang kebenaran ini. Sebaliknya mengikuti cara berpikir dunia. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi terkadang hidup kita hanya menganggap sepele. Kita dibaptis, kita mengatakan, kita menguburkan kehidupan kita yang lama, kita hidup menjadi manusia yang baru. Tetapi pada kenyataannya kita masih tetap mengikuti cara-cara lama kita. Kita tidak diperbaharui. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu sahabat muda sekalian. Tahun dimensi yang baru ini harus kita alami pembaharuan betul-betul dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita harus diperbaharui. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, lalu yang menjadi penting kita mengerti adalah bagaimana kita harus diperbaharui selalu dalam kehidupan kita, setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Yang pertama, kita harus mengerti posisi kita yang baru. Kolose 1 ayat 13 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kata Yunani untuk memindahkan dalam ayat tersebut adalah metistemi, yang memiliki pengertian sama seperti ketika sebuah kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain dan mengangkut seluruh penduduk yang ditaklukkan itu ke negara mereka. Inilah yang terjadi kepada orang percaya. Sekali lagi saya katakan bahwa seperti satu kerajaan mengalahkan satu kerajaan dan tawanan ini dibawa ke satu kerajaan yang baru. Nah, dulu kita hidup dalam kerajaan kegelapan, mengikuti hukum kerajaan kegelapan dan menjalani tujuan kerajaan kegelapan. Tetapi Tuhan telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Artinya kita sudah memiliki kewarganegaraan baru, raja baru, hukum baru, dan tujuan hidup yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat muda sekalian,
sebagai orang percaya, seharusnya pengaruh dari kerajaan kegelapan seharusnya semakin lama semakin berkurang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, pengaruh dari kerajaan Allah semakin nyata. Iblis akan berusaha untuk menghalangi, mempengaruhi, bahkan berusaha untuk membuat kita keluar dari realitas baru ini. Namun ingat, iblis hanya bisa menyerang kita dengan tipu muslihat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa yang benar, supaya kita bisa mengenali apa yang merupakan tipuan. Efesus 6 ayat 11 firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang pertama tadi, supaya kita hidup diperbaharui dalam kehidupan kita selalu setiap hari. Kita harus menyadari. Kita harus menyadari posisi kita yang baru. Bahwa yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Nah, saya juga mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian. Yang hari demi hari kita berjuang. Yang hari demi hari kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Kita terus berjuang dalam kehidupan. Saya sering mengatakan, selama kaki kita nempel di bumi ini, selalu ada banyak masalah yang akan kita hadapi hari-hari ke depan. Sebab itu, kita harus menyadari posisi kita. Bahwa kita sudah dipindahkan dalam kerajaan anaknya itu. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab itu, Bapak, Ibu, sahabat muda sekalian, saya mau mengajak kita semua. Supaya kita hari demi hari perbaharui dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita sadari adalah, kita menyadari posisi kita. Bahwa kita sudah ditebus. Hal yang kedua, supaya kita terus mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Kolose 2 ayat 20 dan 23 berkata, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Paulus memperingatkan jemaat di Kolose atas pengajaran yang mengedepankan peraturan-peraturan. Yang sepertinya baik dan penuh hikmat, tetapi sebenarnya buatan manusia dan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan. Contohnya ritual dan tradisi tertentu yang berlebihan, yang dianggap sebagai esensi ibadah. Orang percaya memang wajib beribadah. Tetapi ibadat kita adalah sebagai respon terhadap keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ibadah kita bukan sekedar rutinitas. Bilang kiri kanan kita, ibadah kita bukan ibadah rutinitas. Paulus mengingatkan kita jika orang percaya mengejar peraturan-peraturan itu. Pada dasarnya hanyalah untuk memuaskan kedagingan dan akhirnya menyombongkan diri. Di hadapan Tuhan, semua perbuatan baik yang dikerjakan dengan kekuatan sendiri tidak ada nilainya. Firman Tuhan dalam Yesaya 64, 6a berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Rasul Paulus juga menegur jemaat di Galatia yang memiliki masalah serupa. Mereka orang-orang yang sudah menerima keselamatan tetapi kemudian mengandalkan diri sendiri saat mengerjakan keselamatan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Lalu bagaimanakah seharusnya kita hidup sebagai orang percaya? Apakah karena usaha kita tidak berarti artinya kita tidak perlu berbuat baik? Sekali-sekali tidak. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 12a sampai 13. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
kita harus mengerjakan keselamatan. Artinya memperlihatkan buah dari keselamatan kita. Dengan hidup kudus. Dan kita harus melakukannya dengan takut dan gentar. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengerjakannya di dalam kita. Orang yang percaya harus melakukan perbuatan yang baik. Karena itu menjadi satu kesatuan utuh dalam kehidupan orang percaya. Karena Yakobus menulis, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bilang kiri kananmu, kalau engkau tahu harus berbuat baik, tapi engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Oh, haleluya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, sahabat muda sekalian, bagaimana kita bisa diperbaharui hari demi hari dalam kehidupan kita, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, atau dalam masalah tantangan, peperangan rohani, atau dalam masalah tekanan pekerjaan, tekanan yang kita alami hari-hari ini, karena beban kehidupan yang semakin berat. Hal yang ketiga, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oh, katakan haleluya. Ketika kita selalu memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas, maka kita akan sangat memperhatikan perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil. Oh, haleluya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Kolose 3:9 dan sampai 10. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita suatu hidup yang baru. Kehidupan yang baru ini direalisasikan secara progresif. Terus-menerus melalui proses kehidupan kita dengan tujuan agar kita kembali serupa dan segambar dengan Allah, menjadi seperti Kristus. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita suatu hidup yang baru. Kehidupan yang baru ini direalisasikan secara progresif. Harus terus-menerus melalui proses kehidupan kita dengan tujuan agar kita kembali serupa dan segambar dengan Allah, menjadi seperti Kristus. 3 hal yang kita pelajari hari ini, supaya kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengerti posisi kita yang baru. Bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari demi hari itu harus kita kerjakan. Kalau mungkin kita sedang mengalami masalah hari-hari ini. Ada tantangan dalam kehidupan kita. Mungkin ada godaan untuk kita tidak percaya lagi. Ada godaan untuk kita mungkin mundur. Mari ingat, yang pertama, kita harus mengerti posisi kita yang baru. Bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh, katakan haleluya. Yang kedua, supaya kita terus diperbaharui dalam kehidupan kita. Supaya iman kita terus bertumbuh. Kita nggak lagi ikut cara-cara dunia dalam kehidupan kita. Tidak lagi mengikuti cara-cara dunia. Tetapi cara-cara kerajaan sorga. Hal yang ketiga, selalu memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Biarlah kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena ketika kita terus memikirkan perkara-perkara yang ada di muka bumi ini, mata kita selalu melihat masalah-masalah dan masalah. Melihat perkara-perkara yang menakutkan. Mendengar berita-berita yang membuat iman kita tergerus. Bahkan ketika kita ada dalam kehidupan kita ini, kita melihat dunia tidak semakin baik. Tetapi percayalah Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka kita mulai menggunakan mata jasmani kita. Kita nggak lagi pakai mata jasmani kita, tapi kita mulai memakai mata rohani kita untuk selalu melihat perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Masalah demi masalah yang kita hadapi sebenarnya sedang membentuk kita, mengajar kita, menuntun kita untuk semakin hari kita semakin serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi seperti Kristus. Katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Sungguh kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan, cinta, dan kasih setia Tuhan. Atas segala firman yang Tuhan ingatkan pada kami pada hari ini. Bahwa kami harus terus memperbaharui kehidupan iman kami, hari demi hari ya Tuhan. Supaya kami mengerti posisi kami, dan kami tidak lagi melakukan seperti cara-cara dunia. Tetapi kami mulai terus memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Engkau hadir ya Tuhan. Ajar kami, tegur kami, dan tuntun kami Tuhan. Agar hari demi hari yang kami hidupi adalah hari demi hari yang terus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami terbentuk semakin hari, semakin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, meterikan kebenaran firman-Mu, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukannya dengan taat dan setia. Yang akhirnya, nama Tuhan Yesus Kristus saja yang akan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kembali hari ini di awal daripada bulan November ini, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum perjamuan kudus kita jalankan, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan ini untuk terus mengingatkan kepada kita betapa Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia baik dalam kehidupan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya mengajak Bapak Ibu sahabat muda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus kita, mari kita mengingat kembali betapa Tuhan kita itu baik dalam kehidupan kita. Dia sudah mati bagi kita, sebetulnya kita nggak layak untuk menerimanya. Sebab itu saya mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita mau akui bahwa kita nggak layak. Tuhan,
Ampunilah Tuhan setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik yang sengaja maupun tidak dengan sengaja, baik melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Ampuni kami agar kami terus menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dan terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang terpecah, yang tercurah bagi kami. Dan kami imani Tuhan, kami yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah dikuatkan, yang berduka sudah dihiburkan, yang terikat sudah terlepas. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mengucap syukur Bapa yang baik buat ibadah kami yang sudah Tuhan pimpin ya Tuhan, dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa yang baik. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Ya setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, seperti dupa yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Engkau berkenan menikmati setiap pujian penyembahan kami Bapa yang baik. Dan terima kasih untuk firman-Mu, pesan Tuhan di minggu yang pertama Tuhan, di bulan yang ke-11 ini. Lewat hamba-Mu Tuhan Bapak Gembala kami yang mengajar kami, menasehati kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Hidup dalam kasih yang mula-mula Tuhan. Kami tidak membiarkan diri kami Bapa yang baik Tuhan Yesus dikuasai oleh roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Biarlah roh kami Tuhan terus menyala-nyala, dan kami terus melayani Engkau Bapa yang baik. Kami menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan, dan yang senantiasa Bapa yang baik hidup menyenangkan hati Tuhan pada zaman ini. Memberkatilah hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Antonius Tony yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapak yang baik. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan, sebagai gembala kami Tuhan di GBI Miracle SPC Cibubur Tuhan. Setiap kerinduan hati hamba-Mu, visi dan misi hamba-Mu Tuhan, untuk 3 cabang 1000 jiwa, biar Tuhan genapi dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati keluarga besar hamba-Mu ya Bapak yang baik. Ibu Gembala kami Bu Nia sebagai tiang doa, penopang, penolong Tuhan. Bahkan kedua anaknya Tuhan Yesus, Koko Yeskel, Winston, dan keluarga besar yang ada Tuhan, semuanya diberkati. Biar penyertaan-Mu atas hamba-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu terus
penuh dengan damai Bapa yang baik. Kau pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami, bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Setiap doa-doanya Tuhan jawab ya Tuhan. Berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, gembala pembina kami yang kami kasih, yang kami hormati, yang Tuhan pakai sebagai messenger Pentakosta ketiga. Bapak Gembala kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, memberkati hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Oh bahkan 4 wakil gembala yang menopang hamba-Mu Tuhan, memberkatilah mereka semua Tuhan Yesus, dan seluruh kepala divisi, subdivisi yang ada di pusat Tuhan, Gembala Rayon, Gembala CK, Gembala Cabang Ranting, sampai pada Gembala-Gembala Kul, semuanya diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, bahkan dipakai Tuhan sebagai messenger Pentakosta ketiga. Terkhusus Gembala CK 5 di mana kami ada Tuhan, memberkatilah hamba-Mu Tuhan dan Pendeta Dr. Timotius Hardono bersama Ibu Indrawati Kabul dan kedua anaknya Tuhan, ketiga wakil karayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Profesor Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo, dan Bapak Gembala kami Pendeta Antonius Tony Tuhan. Memberkatilah ketiga hamba-Mu ini Bapak yang baik, dan seluruh gembala cabang ranting di CK 5 Tuhan, semuanya Tuhan berkati luar biasa. Juga untuk ketua sinode GBI di mana kami ada Tuhan Yesus, Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, seluruh hamba-hamba Tuhan di bangsa ini Bapak yang baik, para rasul, para nabi, para guru, penginjil, misionaris Tuhan, gembala-gembala sidang Tuhan, mereka ada di garis depan. Tuhan pakai mereka semua untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapak yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa negara kami di mana kami ada. Hari-hari ini Bapak yang baik, Engkau yang tahu keadaan bangsa kami Tuhan Yesus. Di dalam segala keterpurukan yang terjadi hari-hari ini, dalam segala masalah problema di bangsa kami Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan Bapa yang baik Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami katakan, damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku, amanlah negeriku, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya, bahkan seluruh yang ada di bangsa kami Tuhan, semuanya diberkati Tuhan Bapa yang baik. Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia diberkati Tuhan luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan luar biasa. Pemerintahan yang ada saat ini Tuhan memberkati mereka semua. Berikan mereka orang yang takut akan Engkau ya Bapa yang baik, sehingga dalam setiap apapun yang mereka putuskan Tuhan, semuanya berasal dari hikmat Tuhan. Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran yang ada Tuhan, para menteri, para gubernur Tuhan, para wali kota, bupati, tingkat kecamatan, lurah, RW, RT di mana kami tinggal Tuhan, aparat keamanan di bangsa kami, semua Tuhan lawat mereka, berkati mereka semua. Roh yang takut akan Tuhan, Engkau berikan bagi mereka Tuhan, mereka yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan, bahkan di keamanan bangsa kami Tuhan, Engkau berikan tulus Tuhan, roh yang mengasihi Engkau ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang ada di garda terdepan Tuhan dalam penyelesaian COVID-19, oh para dokter Tuhan, para perawat, tim medis Tuhan, para relawan yang ada Tuhan, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan COVID-19 di bangsa kami boleh segera berakhir ya Tuhan, dan kami katakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Bapak yang setiap mereka-mereka yang terbaring sakit ya Tuhan, mereka yang sudah di Tuhan ICU Tuhan, mereka yang OTG, PDP Tuhan, ODP Tuhan, bahkan mereka yang sudah parah ya Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan mereka Bapa yang baik Tuhan. Kami tolak, hancurkan, patahkan setiap kutuk kematian roh maut dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang meninggal Tuhan karena COVID-19, semuanya sembuh sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap umat jemaat-Mu ya Tuhan yang kami kasih, yang hari ini Tuhan menyaksikan tayangan ini Tuhan, beribadah bersama-sama secara online ya Tuhan, memberkati mereka semua dengan segala pergumulannya Bapa yang baik. Engkau yang tahu setiap pergumulan umat-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Biar Tuhan yang terus memberkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi Bapa yang baik, memberkati semua Tuhan, suami, istri, anak-anak, keluarga besar yang ada Tuhan, orang tua, mertua Tuhan, kakak, abang, adik Tuhan, ponakan-ponakan, semua hidup dalam kesatuan. Ada Shekinah glory, ada damai sejahtera Tuhan yang berlimpah Bapa yang baik Tuhan. Keluarga rukun dan damai, keharmonisan terjadi Bapa yang baik dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, yang melayani Tuhan Bapa yang baik Tuhan. Dalam ibadah ini Bapa yang baik, pakai dengan luar biasa Tuhan Yesus. Setiap tim musik Tuhan,
Oh para WL singers, pemain musik Tuhan. Oh multimedia Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Bang Roni yang selalu setia Tuhan Yesus. Oh untuk bersama dengan kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan berkati hamba-Mu dengan luar biasa Bapa yang baik Tuhan. Setiap jeripaya hamba-Mu tidak pernah sia-sia Bapa yang baik Tuhan. Dan setiap umat jemaat-Mu yang setia Tuhan memberikan persembahan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, persembahan korban syukur, persembahan kul, bahkan persembahan pembangunan Tuhan. Setiap apa yang mereka taburkan mereka tuai berlipat-lipat ganda Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur Bapa yang baik untuk ibadah kami saat ini. Biar kami semua diberkati Tuhan luar biasa. Ini ibadah kami Tuhan, ini doa kami kepada-Mu, kami percaya Tuhan. Setiap doa kami Tuhan dengar, setiap doa kami Tuhan jawab. Karena Kau hanya sejauh doa. Dalam nama Tuhan kami siap untuk terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan keperluan daerahku. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Israel yang datang daripada Bapa di sorga dalam anak yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, berkat sempurna Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini, siang hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, katakan, Amin. Haleluya.